Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ibtut Setiawan. Saya berasal dari SDN 1 Belantih, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Hari ini tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan pembelajaran luring dalam rangka ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 2021 Universitas Pendidikan Ganesha. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti. Asana Pananjali Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Semoga semuanya sehat ya. Di pandemi seperti saat sekarang ini, anak harus menjaga atau menerapkan protokol kesehatan ya, dengan cara menerapkan 3M. Apa itu 3M anak-anak? M yang pertama apa? Memakai masker. Hah? Memakai Memakai masker. M yang kedua? Menjaga jarak. Menjaga jarak. M yang ketiga? Mencuci tangan. Ya, mencuci tangan. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin mengabsen kehadiran anak dulu ya. Nanti kalau Bapak sebutkan namanya, bilang hadir gitu ya. Rianti, Hadir. Sukradi, Hadir. semua hadir ya. Bagus, berarti anak sudah mulai rajin sekarang ya. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya, agar kegiatan kita hari ini dilancarkan. Coba Rianti pimpin doanya dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rianti. Tepuk PPK dulu ya. Masih kan tepuk PPK? Masih. Tepuk PPK. Religius, nasional, integritas. Ya. Tepuk semangat. 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 Selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara Indonesia, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita ya. Nanti anak-anak ikut bernyanyi ya. Sekarang Pak putarkan dan tayangkan video lagu wajib yang berjudul Sorak-Sorak Bergembira. Perhatikan layarnya. Kita mendengarkan lagu Sorak Bergembira ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air Indonesia. Sebelum lanjut, Bapak ingin tanya, siapa yang memelihara ayam di rumahnya? Semua ya? Priska Santi, nggak pelihara ayam? Enggak. Kemudian Sinta? Ayam apa? Ayam jantan. Gimana bunyi ayam jantan? Gimana bunyi ayam jantan? Kukuruyuk. Ya, kukuruyuk. Ya. Riani? Ayam jantan. Gimana bunyinya? Kukuruyuk. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang apa? Dongeng yang berjudul Ayam Jago Baru. Ya, sebelum kita lanjut, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini dulu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui pembelajaran pemecahan masalah dengan bantuan media, video dan membaca teks,
dongeng yang berjudul Ayam Jago Baru. Anak mampu menemukan pesan yang terkandung dalam dongeng. Ya, nanti dalam dongeng itu ada pesan. Anak disuruh menemukan dan menyampaikannya. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran pemecahan masalah dengan bantuan media video dan membaca teks dongeng yang berjudul Ayam Jago Baru, anak mampu menampilkan pesan yang terdapat dalam dongeng menggunakan kalimat yang efektif. Ya. Kemudian tujuan yang ketiga, melalui pembelajaran pemecahan masalah dengan bantuan media video dan membaca contoh soal, anak mampu menentukan sifat pertukaran pada perkalian. Nah, kemudian tujuan pelajaran kita yang keempat, melalui pembelajaran pemecahan masalah dengan bantuan media video dan contoh soal, siswa atau anak mampu menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan sifat pertukaran pada perkalian. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Melalui pembelajaran pemecahan masalah dengan bantuan media video dan contoh soal, siswa atau anak mampu menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan sifat pertukaran pada perkalian. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Ya, nanti Bapak tayangkan sebuah video. Ya, anak disuruh menemukan permasalahan yang terdapat di dalam video nanti. Nah, sebelumnya kita bentuk kelompok dulu. Ya, kemudian Bapak bagikan LKPD. Anak kerjakan secara kelompok. Ya, Bapak tunjuk ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, nanti anak rembukan siapa yang menjadi ketua kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya atau hasil kerja kelompoknya. Nah, sekarang kita atur meja dulu. Ya, kita bentuk kelompok dulu agar anak mudah berdiskusi. Ya, silakan kita bentuk kelompok dulu. Nah, sekarang Bapak bagikan LKPD-nya ya. Nanti anak diskusikan permasalahan apa yang terdapat dalam video yang nanti Bapak tayangkan ya. Nanti LKPD-nya diisi nama dulu, nomor dan kelas ya. Anak perhatikan tayangan videonya ya. Bapak putarkan permasalahan apa yang terdapat dalam video. Silakan anak-anak diskusikan sama teman duduknya, teman diskusinya ya. Dengan kelompoknya, nanti anak tuliskan permasalahan apa yang terdapat di video. Jangan perhatikan videonya. Pemirsa, selain peredaran narkoba, penyelundupan satwa langka juga kian marak. Di Ambon, Maluku, polisi menangkap pelaku penyelundupan puluhan burung jelek. Di Tubaka, Nah, sekarang silakan tulis permasalahan yang anak dengar tadi ya. Sekarang diskusikan dengan teman diskusinya atau teman kelompoknya. Sudah belum? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan perwakilan dari masing-masing kelompok. Nah, pilih dulu ketua kelompoknya untuk menyampaikan. Kelompok 1. Kelompok 1 siapa? Yanti. Kelompok 2? Rizka. Kelompok 3? Yang mewakili siapa? Sinta. Oh ya. Coba kelompok 3 dulu, Sinta. Permasalahan apa yang terdapat? Sebutkan satu saja. Penyelundupan satwa langka. Ya, penyelundupan satwa langka. Hewan apa tadi? Burung cendrawasih. Ya, burung cendrawasih. Ya, selain bunyinya merdu, indah, tapi bulunya juga indah. Ya, itu yang menyebabkan burung ini sangat diminati dan diburu oleh pemburu liar. Kemudian kelompok 2. Puluhan burung cendrawasih yang sedang diawetkan. Ya, tadi dalam video puluhan burung cendrawasih ini sudah mati dan diawetkan. Kemudian sudah siap dikirim ke si pembeli. Ya, udah kelompok 1. Lihat Memperdagangkan satwa langka secara sembunyi-sembunyi. ya, memperdagangkan satwa langka secara sembunyi-sembunyi. Nah, burung cendrawasih ini sudah termasuk hewan langka ya, karena banyaknya perburuan liar. Ya, induknya ditangkap. Ya, akhirnya anaknya tidak ada yang memberi makan.
sehingga anaknya ini, anak burung ini menjadi mati. Kemudian apalagi permasalahannya? Ya, Cinta. Polisi tangkap menemukan satwa langka. Ya, tadi ada polisi menangkap penyelundupan satwa langka. Nah, agar tidak terjadi pemburuan liar, penyelundupan hewan langka, ya, maka polisi ini menangkap si pemburu liar tersebut. Nah, solusinya apa? Agar hewan-hewan ini tidak punah, tidak langka. Solusinya apa? Tahu tidak solusinya? Ada yang tahu? Agar hewan-hewan ini tidak langka atau tidak punah, ada beberapa cara atau solusi. Apa saja? Yang pertama, kelompok 1. Melindungi habitatnya. Ya, melindungi habitatnya. Apa itu habitat, anak-anak? Tahu habitat? Tahu. Apa habitat? Tinggal. Ya, tempat tinggalnya. Ya, atau lingkungan tempat tinggalnya harus dijaga. Misalnya apa? Melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Tahu reboisasi? Melakukan penanaman hutan kembali. Ya, karena hutan ini merupakan rumah dari hewan, ya, entah itu burung, orangutan, ya, gajah, banyak sekali, ya. Kemudian solusi yang berikutnya apa? Cinta. Melestarikan tempat tinggalnya. Ya, melestarikan tempat tinggalnya, sama juga melestarikan habitatnya atau tempat tinggalnya, ya. Kemudian solusi yang berikutnya, Sukradi. Menindakkan pelaku pemburuan burung cendrawasih. Ya, menindak atau menangkap pelaku pemburu hewan atau burung cendrawasih. Ya, coba kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Semangat! Semangat! Agar anak semangat. Ya. Kemudian solusi atau pemecahan masalah yang berikutnya apa? Ya, Diasi. Melakukan penangkapan burung cendrawasih. Melakukan penangkapan burung cendrawasih. Melakukan penangkaran burung cendrawasih. Ya, ditangkarkan. Tahu ditangkarkan? Dikembangbiakan, ya. Induknya diambil, kemudian dikembangbiakan, ya. Dijaga budaya, kemudian beranak, anaknya ini dilepas lagi di alam liar agar tidak punah. Ya, itu sedikit permasalahan yang sudah kita pecahkan bersama-sama. Sekarang kita ke materi, yaitu sebuah dongeng yang berjudul apa? Ayam Jago Baru. Nah, sebelum Bapak tayangkan video, ya, nanti Bapak tunjuk anak-anak untuk membaca dongeng ke depan kelas, ya. Mungkin nanti perwakilan kelompoknya untuk ke depan kelas membacakan dongengnya. Sekarang perhatikan dulu dongeng yang ada di video. Ayam Jago Baru. Nah, perhatikan videonya, ya. Berpokok. Setelah membaca dongeng, istilah teka-teki silat. Nah, tadi anak-anak sudah mendengarkan dongeng yang berjudul apa? Ayam Jago Baru. Nah, agar lebih memahami dongengnya, Bapak akan tunjuk anak-anak untuk membaca dongeng tersebut di depan kelas. Ya, coba nanti baca dulu di depan kelas. Nah, kemudian anak yang lain perhatikan Rianti atau temannya yang lagi membaca. Silakan baca di depan kelas, ya. Baca dongeng yang berjudul Ayam Jago Baru. Ya, yang lain silakan dengarkan. Ayam jago baru. Ada ayam jago baru di suatu berpokok. Ya, kasih tepuk salut dulu buat Rianti. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Ya, kemudian kelompok 2. Silakan. Aryani. Ayam jago baru.
Cinta, salut. Ya, nah, dari masing-masing kelompok sudah mewakili untuk membaca dongengnya yang berjudul Ayam Jago Baru. Ya. Nah, tadi anak semua sudah katanya memelihara ayam di rumahnya. Ya. Apa saja manfaat ayam, anak? Manfaat ayam. Katanya pelihara ayam. Apa manfaat ayam? Kok pelihara ayam? Hah? Dan dagingnya sebagai sumber makanan. Katakan dulu yang besar. Telur dan dagingnya sebagai sumber makanan. Ya, telur dan dagingnya sebagai sumber makanan. Nik dia sih? Bulu ayam sebagai bahan pemoceng. Ya, bulu ayam itu biasanya dicabut ya, dijadikan apa? Bahan dasar kemoceng. Anak tahu kemoceng? Apa itu kemoceng? Ya, sapu bulu itu disebut dengan kemoceng. Ya, itu bulunya berasal dari ayam. Kemudian manfaat ayam lagi apa? Cinta? Kotorannya sebagai pupuk. Ya, kotorannya itu digunakan sebagai pupuk dari tanaman. Ya, kalau di daerah kita ini jadikan sebagai pupuk jeruk. Ya, kita beli kotoran ayam, kemudian dibawakan. Nah, kotoran ayam ini digunakan untuk memupuk jeruk. Agar apa jeruknya? Subur. Ya, kemudian apalagi manfaat ayam? Adik-adik? Sebagai hewan peliharaan. Ya, sebagai hewan peliharaan. Ya, hobi dengan ayam, hobi dengan burung. Ya, sebagai hewan peliharaan. Ada juga sebagai apa? Sarana penelitian. Ya, dijadikan sarana penelitian oleh ilmuwan. Nah, sekarang kita sudah memperhatikan atau apa namanya? Bapak sudah menjelaskan dongeng dan anak pun sudah membaca dongeng yang berjudul Ayam Jago Baru. Sekarang silakan buka LKPD-nya ya. Nah, silakan buka LKPD-nya. Sebutkan dan tuliskan pesan yang terdapat pada dongeng yang berjudul Ayam Jago Baru. Dah, sudah belum? Sudah. Nah, kalau sudah silakan ditutup LKPD-nya, nanti Bapak periksa. Ya. Nah, tadi siapa yang pelihara di rumahnya? Yang pelihara ayam di rumahnya? Nah, Sinta, pelihara ayam berapa? Banyak ya? Banyak. Nah, karena ayam itu berkembang biak. Ada ayam jantan beda? Tidak ada, betina aja. Bisa bertelur? Tanpa ada jantan bisa bertelur? Hah? Ya, ayam ini berkembang biak apabila ada pejantan dan betina. Betina ini dibuahi oleh si jantan baru bisa menghasilkan telur. Ya, Rianti, darah ayam. Jantan ada, betina ada. Betinanya berapa? Betinanya banyak, Pak. Oh banyak. Misalnya betinanya ada 3 misalnya. Ya, jantannya ada 1. Kalau ayam berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Ya, bertelur. Misalnya ayam Rianti, ayam betina bertelur, ayam 1 bertelur 2. Ayamnya betina yang kedua bertelur 2. Udah betina yang ketiga bertelur 2. Berapa ini telurnya? 6. Hah? 6 ya? Berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Artinya 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Agar lebih jelasnya, anak praktikkan video ini dulu ya. Nanti kita lanjut ke materi. Dia Pak jelaskan. Perhatikan dulu videonya. Oke. Bu. Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Kita perhatikan videonya dulu. Benny memiliki 10
anak-anak ayam. Dapat kita simpulkan bahwa 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5. Atau berlaku pertukaran pada perkalian. Selanjutnya, kerjakan latihan-latihan berikut seperti contoh. Nah, tadi video tadi itu tentang apa? Pertukaran pada perkalian, ya. Sifat pertukaran pada perkalian. Perhatikan contoh, ya. Gambar yang papan. A dikali B itu sama dengan B dikali apa? A. Inilah sifat pertukaran pada perkalian. Misalnya 2 dikali 4 sama dengan berapa? 4 dikali berapa hasilnya? 8. Kalau itu berapa? 8. Sudah mengerti? Sudah mengerti apa belum? Sudah apa belum? Nah, kalau sudah, sekarang anak buka lagi LKPD-nya, ya. Buka lagi LKPD-nya. Silakan buka LKPD-nya. Ya, ini. Silakan buka LKPD-nya. Nah, silakan kerjakan LKPD-nya. Sudah? Nah, kalau sudah, silakan tutup LKPD-nya, ya. Tutup LKPD-nya. Sekarang kita simpulkan kegiatan yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Silakan tutup dulu LKPD-nya. Dah. Itu dulu KPD-nya. Bukunya boleh ditutup, ya. Ya. Nah, sekarang kita simpulkan kegiatan kita hari ini yang telah kita bahas, ya. Kesimpulan yang pertama, siapa yang bisa? Ini Diarsi? Manfaat ayam bagi manusia. Ya, tadi kita sudah mempelajari manfaat ayam bagi manusia. Apa manfaat ayam bagi manusia? Hah? Manfaat ayam bagi manusia? Kita? Manfaat ayam bagi manusia? Yang lain? Mencari pesan yang ada pada dongeng. Manfaat ayam. Manfaat ayam. Apa? Telurnya bisa dimakan. Ya, daging dan telurnya itu bisa memenuhi kebutuhan apa? Manusia. Ya, anak pelihara ayam. Kemudian telurnya itu bisa digoreng, kemudian dikonsumsi atau dimakan. Kemudian manfaat ayam kedua apa? Bulunya bisa jadi kemoceng. Ya, bulu ayam itu bisa dijadikan bahan dasar kemoceng atau sapu bulu. Kemudian manfaat ayam ketiga? Kotorannya bisa menjadi pupuk. Ya, kotorannya bisa dijadikan sebagai pupuk. Ada lagi manfaat ayam bagi manusia? Sebagai hewan peliharaan. Ya. Kemudian kesimpulan kita hari ini yang berikutnya apa? Kita mencari pesan yang ada pada dongeng. ya, kita tadi mencari pesan yang terdapat pada dongeng yang berjudul apa? Ayam jago baru. Kemudian kesimpulan yang ketiga apa? Ya, Sifat pertukaran pada perkalian A kali B sama dengan B kali A. ya, kita juga sudah mencari apa? Sifat pertukaran pada perkalian, ya, yaitu A kali B sama dengan B dikali A. Nah, sejauh ini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak, Bapak ingin memberikan sebuah evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap materi yang kita
pelajari tadi. Ya, sebelum itu kita kembali ke meja masing-masing. Ya, karena pilihan ini secara mandiri atau individu, tidak pilihan kelompok lagi. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke meja masing-masing. Sudah. Nah, sekarang kita akan melakukan apa? Evaluasi ya, untuk mengukur sejauh mana pemahaman anak terhadap materi yang kita bahas tadi. Di sini ada soal, kemudian ada nama, nomor, dan kelas. Ya, nanti anak isi identitasnya. Isi nama, nomor, dan kelas. Bapak kasih waktu 5 menit. Satu soal 1 menit. Itu soal objektif, jumlahnya 5 ya. Sudah. Nah, kalau sudah, silakan dikoreksi dulu sambil nunggu temannya yang belum. Sudah, Pak. Sudah. Ada yang belum? Nah, yang belum silakan dikerjakan dulu. Kalau sudah, silakan dikoreksi. Sudah? Sudah. Yang belum silakan buat, yang sudah silakan dikoreksi. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan dikumpul. Nanti ini Bapak periksa di rumah ya. Besok Bapak sampaikan nilainya. Kemudian untuk kegiatan besok, anak baca buku temanya ya. Selanjutnya, setelah dongeng ayam jago baru ya, itu kita bahas besok ya. Kegiatan hari ini kita akhiri, tapi sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya, Bapak ingin tayangkan sebuah lagu ya. Tadi ada lagu wajib, sekarang ada lagu daerah. Ya, lagu daerah kita, lagu daerah Bali.
Nah, ketikkan lagu yang berjudul Meong Meong. Ini lagu daerah kita ya, Bali. Udah ya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan lagu yang berjudul apa? Meong Meong ya, itu lagu daerah Bali sekaligus permainan daerah kita ya. Untuk kegiatan hari ini kita akhiri ya. Nanti pas pulangnya ingat jalan di sebelah mana? Kiri ya. Ingat jauhi kerumunan, menjaga jarak. Sampai rumah ingat cuci tangan ya, bajunya silakan dicuci dulu. Sampai rumah cuci tangan ya. Tadi kita memulai dengan berdoa, kita akhiri juga dengan doa ya. Rianti pimpin doanya dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rianti.